길은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 언젠가의 약속들이 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, ini tuh aku mau bersih-bersih rumah sebelum bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi sebentar lagi tuh kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ya kayak gini aktivitas aku tuh bersih-bersih rumah, aktivitas ibu rumah tangga yang selalu berulang ya seperti ini ya teman-teman. Cuma waktunya aja yang membedakan. Kadang itu aku beberes rumah dulu, terkadang juga aku langsung masak, ataupun aku bersih-bersih kamar ataupun nyapu gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk aktivitas itu random tapi ya selalu berulang seperti ini, namanya juga daily vlog ibu rumah tangga. Nah, ini juga aku mau nyikat kamar mandi ya teman-teman, karena kamar mandi ini kalau nggak disikat itu licin banget dan harus rutin disikat seperti ini. Alhamdulillah sih untuk kamar mandi aku tuh ukurannya besar, jadi kalau anak-anak mau mandi itu leluasa banget. Apalagi anak-anak aku tuh kalau mandi tuh nggak bisa diem ya teman-teman, mereka tuh pasti pindah-pindah tempat gitu, ada yang di WC, ada yang di bawah, pokoknya pindah-pindah gitu. Jadi alhamdulillah banget sih untuk rumah aku ini, aku dapat rumah yang besar, jadi anak-anak tuh bisa leluasa. Nah, aku tuh juga suka banget ya teman-teman sama rumah yang besar daripada rumah yang agak sempit, karena kalau rumah besar itu aku bisa leluasa juga buat naruh barang-barang, terus juga selain anak-anak tuh mainnya lebih enak, tapi barang-barang juga nggak kelihatan berantakan ya teman-teman. Apalagi untuk rumah ini tuh kan kamarnya ada 3, jadi aku tuh sangat-sangat leluasa banget buat naruh barang-barang aku. Ada kamar yang buat tidur, juga kamar yang buat bermain, jadi ada salah satu kamar yang buat tempat bermain gitu ya teman-teman, dan untuk 2 kamar itu buat tidur sama naruh baju-baju gitu. Pokoknya alhamdulillah banget sih. Terus juga di sini tuh ada parkirannya juga, jadi kalau aku mau parkir mobil juga nggak susah, jadi langsung di depan rumah ya teman-teman. Aku parkir mobilnya itu nggak kayak yang kemarin-kemarin aku tuh susah banget parkir mobil, padahal mobil aku tuh kecil ya teman-teman, tapi tuh nggak tahu ya, namanya juga susah nyari parkiran, jadi ya lebih enak di sini sih. Alhamdulillah, namanya juga rezeki ya teman-teman, pas nyari nggak lama terus dapat rumah ini. Nah, ini tuh yang punya kontrakan itu beliau ada di Jawa ya teman-teman, jadi setelah rumah ini dibangun beliau itu langsung pulang ke Jawa bareng sama keluarganya. Jadi untuk pemilik kontrakan ini tuh aku hubungannya tuh lewat WA ya teman-teman, jadi kalau bayar kontrakan atau apa itu aku komunikasinya lewat WA, dan aku juga belum pernah lihat beliau ya teman-teman, jadi nggak tahu sih wajahnya seperti apa, orangnya seperti apa. Tapi untuk kontrakan ini sih alhamdulillah yang punya itu baik ya teman-teman, dan beliau itu yang punya rumah ini tuh adalah kakak dari guru ngajinya anak aku ya teman-teman. Jadi untuk guru ngajinya anak aku itu adiknya dari pemilik rumah ini, jadi ya aku kenalnya cuma sama adiknya dari pemilik rumah ini ya teman-teman. Kalau yang punya rumah ini aku tuh belum pernah lihat sama sekali. Nah, ini jangan salfok ya teman-teman, ini tuh Mas Aziz sama Adik Arka tuh lagi kelahi. Jadi pas aku lagi bersihin kamar itu tiba-tiba Mas Aziz tuh kelahi sama Adik Arka. Pokoknya setiap hari tuh seperti ini teman-teman. Kalau anak-anak aku tuh mereka tuh suka banget kelahi ya teman-teman. Gak tahu juga sih karena selisihnya itu deket apa, karena emang seperti ini kalau anak-anak tuh ya teman-teman. Ada
juga kan yang selisihnya jauh, mereka juga suka kelahi, tapi pasti salah satunya itu cuma nangis aja ya teman-teman. Biasanya sih kakaknya yang kayak gitu, tapi kalau anak-anak aku karena mereka itu selisihnya cuma 1 tahun, jadi mereka tuh kalau misalkan salah satunya mukul, yang satu tuh harus kena juga teman-teman. Jadi ya seperti itu ya, walaupun udah aku bilangin, tapi ya nanti pelan-pelan semoga anak-anak aku tuh bisa ngerti ya teman-teman, kalau itu tuh nggak baik. Pokoknya kalau nasihatin anak-anak tuh nggak bisa yang instan, harus diulang-ulang terus, dan waktu mereka tuh lagi nggak nangis ataupun mereka tuh lagi nggak rewel ya teman-teman. Pokoknya dicari aja waktunya, terutama sih pas kalau mau tidur biasanya aku sounding gitu kalau kelahi itu nggak bagus. Nah ini lanjut lagi ke video ya teman-teman. Di sini tuh aku bersihin atau natain si hanger. Jadi aku tuh kan udah lipetin baju semalam ya teman-teman. Lipetan aku tuh banyak banget, dan ini tuh hangernya belum sempet aku tatain. Terus aku lagi lipet-lipet baju, itu hangernya buat mainan anak-anak, makanya berserakan di depan TV. Semalam itu dihambur-hambur sama mereka buat mainan, terus buat nyantel-nyantelin kemana-mana gitu teman-teman. Dan kalau hanger kayak gini tuh kalau lagi berantakan itu susah banget bersihinnya. Aku tuh paling males banget buat bersihin atau natain hanger. Nah ini aku juga mau bersihin kamar bermainnya anak-anak. Ini tuh kemarin anak-anak tuh mainan sama temen-temennya, dan semua mainannya tuh dihambur seperti ini teman-teman. Pokoknya setiap hari tuh keadaan rumah aku tuh seperti ini, jadi kayak kapal pecah. Walaupun udah dibersihkan, tapi tetap aja kalau anak-anak udah mulai main, ya udah seperti ini dihambur semua. Nah ini ada Arka itu seperti biasa, dia tuh nggak mau ditinggal aku, jadi mintanya tuh gendong terus kan. Dan itu rewel, dia tuh minta gendong, jadi aku selimur aja ini loh, dikatain legonya, ini legonya dimasukin sini. Alhamdulillah dia tuh agak mendingan gitu, nggak terlalu rewel. Tapi habis itu ya kalau aku berdiri, aku pergi, ya udah langsung nangis lagi, pokoknya minta gendong terus ya teman-teman. Nah ini tuh untuk mainan anak-anak sih, kemarin itu kan aku taruh di lemari keropi, tapi karena lemari keropinya itu buat naruh stok sembako aku, jadi ya ini untuk mainan anak-anak aku taruh di keranjang dan masih jadi satu gitu. Makanya anak-anak tuh mainan ya dihambur seperti ini ya teman-teman, dihambur semua dari keranjangnya. Nah kemarin itu pas aku taruh di keropi itu mending, karena kan lemari aku yang keropi itu ada 4 rak ya teman-teman, ada 4 rak. Jadi untuk mainannya itu aku bisa pisahin, untuk Lego tuh di rak yang satu, untuk mainan yang masak-masakan itu di rak satunya. Pokoknya seperti itu, jadi aku kelompokin. Jadi mending sih kayak gitu tuh nggak bikin berantakan. Tapi karena kemarin itu buat naruh sembako, jadi ya udah aku campur aja di satu keranjang. Jadi ya kayak gini teman-teman, alhasil itu langsung dihambur semua, berserakan kemana-mana. Nah untuk legonya ini nanti kalau kalian kepingin, aku cantumin linknya di deskripsi box ya teman-teman. Beneran sih ini legonya tuh menurut aku bagus, harganya juga murce, nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya oke banget. Ini tuh aku dulu beli online, beli 2 box ya teman-teman, karena kalau misalkan belinya cuma 1, nanti pas paketan datang pastinya kakak Nabila sama Mas Aza itu berebutan. Jadi aku belinya tuh langsung 2, dan isinya itu kalau nggak salah kisaran 200, tapi aku lupa sih 200 berapa. Jadi ada box, terus tutupnya itu Lego gitu teman-teman, alas legonya gitu. Jadi kalau mau bebikinan, apa bikin rumah, apa bikin apa, itu di alasnya gitu ya teman-teman. Nah untuk boxnya itu udah aku buang sih, kalau kemarin-kemarin kan aku simpen terus buat naruh legonya lagi, tapi sekarang tuh udah aku buang karena udah agak-agak penyok gitu. Jadi ya udah aku buang aja, sekalian ngurangin sampah-sampah ya teman-teman, karena kemarin-kemarin itu aku sempat nyortirin mainan anak-anak. Untuk mainan anak-anak yang udah nggak terpakai aku buang, terus yang udah rusak-rusak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau nyortir mainan atau nyortir barang-barang itu menurut aku juga perlu juga. Terkadang itu banyak barang-barang yang udah rusak itu masih kecampur, jadi penting banget yang namanya itu milah-milah barang-barang setiap bulan.
Nah ini udah lumayan mendingan ya teman-teman, gak berantakan banget. Ini tadi untuk mainannya udah selesai aku tatain, tinggal aku tuh nyapu-nyapu aja. Nah untuk kamar ini tuh sebenarnya banyak banget kelelawarnya tadinya ya teman-teman, tapi sekarang tuh alhamdulillah sih lama kelamaan tuh kelelawarnya hilang sendiri. Jadi pas awal aku di sini tuh untuk kamar yang nomor 3 itu ada kelelawarnya gitu teman-teman di atas, karena kan rumah ini tuh belum di plafon. Jadi yang udah di plafon itu cuma tempat depan TV, terus juga untuk kamar utama yang aku pakai ya teman-teman itu tuh udah di plafon. Tapi untuk kamar kedua, ketiga, dapur, terus juga kamar mandi, kalau kamar mandi udah teman-teman, kalau kamar mandi udah di plafon. Itu cuma itu aja sih yang belum. Dan emang kata yang depan rumah aku tuh itu yang nomor 3 itu emang suka ada apa namanya kelelawarnya, tapi ini udah hilang sih, mungkin karena sering aku buka, terus juga aku pakai buat mainan anak-anak ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh suka banget aktivitas di situ bareng sama teman-temannya, makanya sekarang tuh aku udah nggak pernah lihat sih ada kelelawar di atas. Kalau dulu pas awal emang iya aku sering lihat ya teman-teman, karena dulu tuh katanya kalau kamar yang nomor 3 tuh jarang banget dibuka. Kalau sekarang pas aku yang nempatin itu sering banget aku buka ya teman-teman. Itu tuh ada 2 pintu, jadi pintu yang dari dalam dan ada pintu yang dari luar. Jadi nanti yang pintu luar itu tembusnya ke tempat jemuran gitu teman-teman. Terus juga ada jendelanya juga, itu setiap hari pasti aku buka ya teman-teman. Pokoknya rumah ini tuh setiap hari kalau udah pagi gitu untuk pintu, jendela, semua jendela-jendela itu aku buka ya teman-teman. Karena apa? Biar sirkulasi udaranya itu berganti dan pastinya lebih segar ya teman-teman. Kalau rumah yang jarang banget dibuka itu ngap, terus juga ya kayak gitu resikonya ada hewan-hewan yang menetap gitu. Nah ini tadi tuh ada Arka udah aku mandiin, untuk kakaknya itu udah kabur mainannya teman-teman. Alhamdulillah sih di sini tuh banyak banget anak-anak. Jadi anak-anak aku tuh seneng banget karena di sini tuh banyak banget anak yang main di sini. Jadi kalau misalkan mereka tuh nggak lagi main di dalam rumah, ya udah mereka tuh cuma mainannya di depan, dan itu tuh banyak banget temennya. Dan alhamdulillah sih untuk lingkungan di sini menurut aku tempatnya enak, terus juga orangnya baik-baik, terus juga anaknya juga baik-baik juga teman-teman sama anak aku. Terutama itu kan anak-anaknya teman-teman, kalau ada temennya itu mereka bisa bersosialisasi. Tapi ya tetap aku batasin juga, kalau mainan itu kalau udah mandi, udah makan baru boleh mainan. Tapi nanti kalau juga waktunya tidur siang ya udah harus pulang, harus tidur siang kayak gitu ya teman-teman. Udah aku bilangin seperti itu, jadi nggak yang aku lepas full mainan tuh enggak. Jadi ada waktunya gitu buat mainan dan ada waktunya buat istirahat, buat belajar, pokoknya seperti itu sih. Kalau untuk belajar sih biasanya malam hari ya teman-teman. Kalau jam-jam segini tuh mereka fokusnya tuh ke mainan, jadi ya udah aku biarin aja, karena anak-anak juga butuh bersosialisasi ya teman-teman. Selain pintar akademik, mereka juga harus pintar bersosialisasi sama orang lain. Nah ini selanjutnya ya teman-teman, aku tuh mau naruh hasil lipatan aku semalam di keranjang. Jadi seperti ini, lipatan aku tuh banyak banget karena emang tiap hari itu aku nyuci dan cucian aku tuh numpuk ya teman-teman. Karena ya mungkin anak aku tuh nggak pakai pampers, jadi kan untuk cucian aku setiap harinya itu pasti menggunung gitu, dan aku nggak bisa skip untuk cucian baju. Makanya aku tuh sering banget yang namanya ngerekod pas nyuci baju ataupun jemur baju ya teman-teman. Semalam itu aku lipat baju sampai lama banget, sampai punggung aku tuh rasanya pegel banget. Apalagi ibu hamil itu masalah punggung ya teman-teman, itu sering banget pegel-pegel, terus juga kaki juga sering pegel-pegel. Tapi alhamdulillah sih aku tuh nggak pernah bengkak ya setiap hamil. Nah ini mereka tuh lagi pada mainan ini di depan rumah sama di samping rumah. Masya Allah nggak kerasa ya teman-teman udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu nonton, dan sampai jumpa di video aku esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.